Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Kalau kabarnya baik, kenapa mukanya sedih semua? Coba kasih Ibu senyuman yang paling manis dulu yuk semuanya yuk. Ini tumben-tumbenan pagi hari ini ketemu mukanya pada murung semua. Ini jangan-jangan belum sarapan ya? Lagi sakit sudah. Lagi kenapa? Lagi sakit. Lagi Batuk. sakit. Oh, batuk. Cepat sembuh ya Irwan ya. Jangan kebanyakan minum es makanya. Ketularan. Oh, ketularan. Iya, emang batuk itu cepat menular ya. Emang anak-anak hari ini, bukan hanya hari ini sih, akhir-akhir ini kan cuaca memang semakin ekstrim. Tolong dijaga kondisinya yang baik, kemudian minum vitamin kalau memang diperlukan. Kalau memang nggak diperlukan untuk bepergian, jangan bepergian dulu, di rumah saja karena kondisinya juga masih pandemi. Walaupun beberapa di antaranya kita sudah mulai pembelajaran tatap muka, tapi kalau BK memang belum bisa, nggak masalah ya. Oke. Kenapa Gong? Gong Deva? Nggak, Bu. Saya kira itu. Untuk apa itu? Cek ombak ya, kirain untuk apa gitu ya. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi, kita doa dulu yuk. Mumpung Gong Deva udah dari tadi raise hand terus, coba Gong Deva pimpin doa untuk teman-temannya hari ini yuk, Gong. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Sebelum silakan. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gong Deva sudah memimpin doa untuk pagi hari ini. Dengan kita sudah berdoa, semoga semuanya berjalan dengan lancar Google Meet kita untuk hari ini pada layanan bimbingan klasikal bersama dengan Ibu Tari lagi. Nah, untuk hari ini Ibu ingin kita ngobrol lebih banyak lagi tentang motivasi belajar. Yang mana kalau Ibu lihat-lihat, kemudian juga menurut obrolan dan juga observasi bersama dengan wali kelas kalian, kemudian juga bersama dengan guru mata pelajaran yang lainnya, sepertinya pandemi ini memberikan pengaruh yang cukup besar, memberikan efek yang cukup besar gitu ya terhadap motivasi belajar kalian, di mana motivasi belajarnya menjadi lumayan menurun begitu. Itu semua terkait dengan motivasi belajar. Nanti kita akan obrolkan lebih lanjut. Tapi yang jelas Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa untuk layanan bimbingan klasikal hari ini, kita ada 3 tahap kegiatan. Nah, yang pertama itu namanya adalah kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti, dan terakhir adalah kegiatan penutup. Dan tujuan daripada layanan ini ya anak-anak, yaitu di mana peserta didik atau kalian sebagai siswa itu mampu mengidentifikasikan ciri-ciri orang yang bermotivasi. Kemudian kalian sebagai peserta didik juga mampu menganalisis fungsi daripada motivasi belajar. Lalu pada tahap akomodasi, tujuan yang kita ingin capai bersama-sama yaitu kalian selaku peserta didik dapat menilai perilaku kalian masing-masing terkait motivasi belajar. Kira-kira motivasi belajarnya tinggi atau rendah sejauh ini. Kemudian satu lagi yaitu diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah dalam meningkatkan motivasi belajar. Oke, dan layanan untuk hari ini kita akan laksanakan selama 40 menit ke depan. Bagaimana? Sudah siap melanjutkan? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Sanggup 40 menit bersama dengan Ibu Tari hari ini? Sanggup, Bu. Sanggup ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita main games dulu sebentar. Biar semuanya lebih happy, lebih semangat. Ibu mau ajak kalian main games dulu. Oke, coba semua di-on-kan dulu kameranya yuk. Kalau kameranya nggak on, susah nih main gamesnya. Oke, silahkan di-on-kan dulu kameranya. Gini, jadi gamesnya itu gampang banget.
Nama gamesnya adalah ikuti kata ibu. Kalau ibu mengatakan ikuti kata ibu, berarti kalian harus mengikuti apapun yang ibu katakan atau yang ibu lakukan. Ya, tapi kalau di depannya tidak ada ikuti kata ibu, berarti kalian tidak boleh mengikuti apa yang ibu instruksikan. Misalnya contoh, ikuti kata ibu, pegang hidung. Jadi kalian harus pegang hidung. Kemudian turunkan tangannya. Turun atau enggak? Merah tangan, Bu. Tidak, Bu. Tidak Bu. turun, tidak diturunkan karena di depannya tidak ada Tangan. kata ibu. Oh. Iya, tidak ada ikuti kata ibu. Benar, udah jelas ya. Kita lanjut main lagi, main sambil belajar tentunya. Ini adalah kaitannya dengan motivasi belajar. Sudah kelihatan yang Ibu share? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah ya. Oke, kita main. Baik anak-anak, ini gambar apa? Siapa yang bisa menjelaskan pada Ibu? Gambar orang lagi membaca di perpustakaan, Bu. Oke Galang, gambar orang yang sedang membaca buku di perpustakaan. Menurut Irwan, penting nggak sih baca buku? Sangat penting Sangat penting. Kenapa Irwan? untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Ya, Bu. Untuk menambah. Oke, nomor 1 Galang, coba dibaca dulu terus dikasih tahu Galang itu masuk motivasi belajar tinggi atau rendah. Baik, Bu. Yang nomor 1 mengikuti bimbingan belajar. Yang nomor 1 termasuk ke motivasi belajar yang tinggi. Motivasi belajar tinggi. Yang lain setuju? Tujuh. Setuju. Oke, terima kasih Setuju, Bu. Galang. Oke, Baik, kemudian Bu. yang nomor 2, siapa yang mau Saya, Bu. nomor 2 nih? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Coba raise hand, raise hand. Oke, Gong Deva, nomor 2, Gong, silahkan. Coba Aditya. Halo Aditya. Ya, Bu. Iya, selamat pagi, Dit. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Itu nggak pakai baju seragam apa gimana? Kepalanya doang yang kelihatan tuh. Ya. Coba digeser dikit. Ibu mau lihat wajah gantengnya dulu. Nah, minimal mukanya kelihatan ya. Oke, Aditya. Coba dong disebutkan sejauh ini lebih banyak motivasi belajar tinggi atau motivasi belajar rendah kira-kira perilakunya Aditya. Misalnya nih lebih sering tepat waktu ngumpulin PR-nya atau lebih sering telat ngumpulin PR-nya? Tepat waktu sih. Lebih sering tepat waktu. Terus kalau Ibu Kadang tanya telat lagi, juga. kadang kenapa? Kadang telat juga. Oh, kadang ada yang telat juga. Oke, sekarang Ibu tanya lagi, lebih sering tidurnya larut malam atau lebih sering tidurnya di bawah jam 10? Di bawah jam 10. Di bawah jam 10. Oke, terima kasih Aditya. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat situasi positif. Antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.
Oke, itu dia. Ada video tentang motivasi belajar dari siapa tadi anak-anak? Pak Habibie. Pak B.J. Habibie. Yes, betul. Bapak B.J. Habibie atau lebih sering disapanya Eyang Habibie ya. Dia dulu menjabat sebagai apa ya di negara kita ya anak-anak ya? Pernah jadi apa ya? Pernah jadi Presiden. presiden. Salah satu atau mungkin yang kalian tahu karyanya yang luar biasa sampai sudah ke internasional itu apa? Membuat Pesawat Bu. Pesawat Pesawat terbang. bagus, membuat pesawat terbang ya. Salah satu orang cerdas, salah satu orang pintar, orang hebat yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, setelah tadi menyimak video dari Bapak Habibie, kira-kira pesan apa ya yang tadi disampaikan? Siapa yang bisa mengemukakan atau menyampaikan ulang pesan yang disiratkan atau yang disampaikan oleh Eyang Habibie di video barusan? Saya Bu. saya Bu. Bu. Coba raise hand yuk. Oke, Putra. Silahkan Putra. Harus bekerja keras Bu dan disiplin. Kalau mau mencapai yang diinginkan harus Harus bekerja keras dan disiplin. dan disiplin. Ada lagi Putra? Yang terakhir tuh menjadi air jernih yang bisa berguna untuk di sekitarmu. Oke, bagus. Berarti menyaksikan dengan baik. Yang bisa mempresentasikan pertama. Apa Saya saja Bu. langkahnya? Oke, Galang. Saya, Bu. Silakan Galang. On kamera dulu, Galang. Ya, oke. Galang silahkan. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama lebih sering membaca buku. Yang kedua, lebih aktif lagi ketika belajar online maupun offline. Oke. Yang ketiga, sering mengikuti kegiatan belajar. Yang keempat, menonton video-video yang dapat menambah semangat belajar atau motivasi belajar. Bagus. Yang nomor 5, lebih sering bertanya ketika ada materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Oke, kalau ada yang kurang dipahami harus langsung ditanyakan ya Galang ya. Ya Bu. Oke, bagus. Terima kasih Galang. Penting loh untuk mengistirahatkan dirimu sejenak dengan meregangkan tubuh misalnya, ataupun bisa juga dengan mencari udara segar dan minum serta makan makanan ringan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like ya. Oke, sudah disaksikan foto lagi videonya? Sudah, Bu. Sudah dilihat ya, sudah dirangkum tadi di sana apa itu motivasi belajar, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kemudian tadi juga sudah dibagikan tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung layanan bimbingan klasikal untuk hari ini. Sebelum Ibu berikan tugas untuk di rumah, siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi motivasi belajar untuk hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Galang, Putra, Alicia, Andini, Gita, Ulang Bu. Eva, Ininya. yang bisa menyimpulkan tentang materi kita untuk hari ini, misalnya motivasi belajar itu apa, kemudian fungsinya, atau bisa menyebutkan mungkin ciri-ciri orang yang bermotivasi itu apa saja? Halo, saya Bu. Iya, oke. Galang silakan. Motivasi belajar adalah dorongan untuk membangun semangat belajar. Oke. Dan orang-orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ini adalah tugas yang akan Ibu pantau selama seminggu ke depan. Ini adalah jurnal kegiatan motivasi belajar kalian selama seminggu. Jadi misalnya hari ini gitu ya, hari Jumat, kemudian tanggal 22 ya, tanggal 22 bulan Oktober tahun 2021, kegiatan apa sih yang kalian lakukan sebagai bentuk motivasi belajar? Kemudian tulis keterangannya, motivasi belajar tinggi atau motivasi belajar rendah. Silahkan kalian buat selama 1 minggu ke depan, kalian sesuaikan harinya, tanggalnya, kemudian kegiatannya apa saja yang kalian lakukan, kalian tulis, nanti Ibu akan tagih
Ibu akan tagih seperti penagih hutang nanti nih ya, jurnal kegiatan kalian selama seminggu. Jadi silahkan dibuat. Bentuk jurnalnya seperti ini, simpel saja, sederhana saja. Silahkan mulai hari ini sudah bisa diisi jurnalnya. Utama kalian adalah belajar bagaimana caranya agar prestasi belajarnya meningkat, agar cita-citanya tercapai. Oke? Baik, sekarang sebelum kita tutup, Ibu mau tadi diawali dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Galang. Maka teman-teman sudah kita mengikuti pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah. Baik, terima kasih Galang. Boleh tepuk tangan dulu yuk untuk kita semua yuk. Yeay, terima kasih yang sudah on cam dari awal sampai dengan akhir ini. Yang off cam juga terima kasih sudah join. Yang kondisinya sedang kurang fit seperti Irwan tadi ya Irwan ya. Semoga cepat fit. Ya, cepat sehat, jaga kondisi, minum vitamin karena cuaca juga lagi ekstrim.